Saudara boleh duduk. Senang ada di sini. Tadi di ibadah pertama Pastor Andi nyanyi. Kenapa? Karena kemarin pas hari Kamis main golf. Ada satu hole yang kita ada challenge. Kalau saya menang, Pastor Andi yang nyanyi. Kalau Pastor Andi yang menang, saya yang nyanyi buat saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan sangat mengasihi jemaat di tempat ini. Hari itu aneh, dari 18 hole, hanya satu hole saya menang. Jadi Pastor Andi yang nyanyi, karena Pastor Andi itu ya, jangankan nyanyi, ngomong aja suaranya merdu. Kalau saya menang, ya saya yang nyanyi, saudara gak kelepasan, saudara kemasukan. Tapi puji Tuhan. Berapa banyak yang diberkati, engkau ada di tempat ini, boleh angkat tangan saudara. You know, saya sangat diberkati. Tadi my wife bilang gini, Say, hadirat Tuhan kuat banget ya di sini, diberkati dengan pujian, penyembahan saudara. Dan you know, small church, small problem. But big church, big problem. Jadi kalau ini semua para pastor masih hidup, ini karena kasih karunia Tuhan. Jadi boleh nggak tepuk tangan buat Pastor Andi, Pastor Lia dan semua tim yang ada. Karena saya tahu mengembangkan gereja nggak mudah, perlu kerja keras dan tentunya perlu kasih karunia Tuhan. Nah, saya diberikan tema hari ini tentang sonship. Tentang hal apa yang perlu kita buat sebagai anak. Nah, karakter apa yang seorang anak perlu bangun dan kembangkan dalam hubungan kita sebagai anak dengan Bapa di sorga, dalam hubungan kita sebagai anak dengan Bapa kita di rumah, dalam hubungan kita sebagai anak rohani dengan Bapa rohani yang ada di gereja. Saya akan mulai dengan sebuah cerita terlebih dahulu. Saya punya asisten rumah tangga karena kami dekat, jadi kami sebut dengan namanya Oma. Satu kali saya mau ke kantor, ke Pungkur hari itu, tiba-tiba Oma ini teriak, Pak, saya kaget karena saya lagi ada di lantai 2, saya buru-buru ke bawah, saya tanya, Oma ada apa? Pak, ini setrikanya mati, jadi tolong Bapak hubungi Bapak ini. Kalau Bapak ini nggak ada, Bapak telepon si Bapak ini, dia kayaknya bisa ngerjain. Nah kalau dia nggak ada, Bapak telepon Bapak yang satunya lagi, dia ngomong terus ngasih order ke saya. Sambil saya pikir, ini yang punya rumah siapa? Mungkin asisten rumah tangga saya ini gaya kepribadiannya dominan. Jadi nyuruh-nyuruh kayaknya. Sambil dia banyak ngomong, Roh Kudus ngomong di hati saya. Coba lihat colokan setrikanya. Udah dicolokin belum ke listriknya? Terus saya lihat di balik meja, bener dong. Colokan setrikanya belum dicolokin ke listrik. Saya angkat colokan setrikanya, Oma ini apa? Saya colokin ke listrik, langsung nyala. Dia teriak, Pak listrikanya sekarang ada tanda biru. Pak setrikanya nyala Pak. Saya liatin kemana aja loh. Nah berapa banyak kita sebagai anak berpikir seperti ini. Bukankah kita menyembah Tuhan yang besar, yang melakukan perkara besar, dahsyat dan ajaib. Dan kalau kita sadar, itu juga. Kita melihat, wah hidup kita kayak stuck, monoton, biasa-biasa aja. Gak ada kemajuan. Masalahnya bukan di orang lain. Masalahnya juga bukan di keadaan. Terkadang justru masalahnya di diri kita sendiri. Colokan setrikanya belum dicolokin ke colokan listrik. Kita perlu pikir ulang. Nah, waktu anak saya masih kecil, Audrey, saya masih sekitar preschool. Dia ngomong gini, Dad, saya mau handphone. Lalu sebagai bapak yang baik, saya kasih handphone. Handphone mainan. Dia seneng banget dikasih handphone mainan. Sekarang anak saya udah kelas 2 SMP. Dad, saya perlu handphone. Akhirnya saya kasih handphone beneran. Kenapa? Karena dia udah nggak anak kecil lagi. Kita pikir dia udah cukup dewasa. Kita perlu pikir ulang hidup kita. Kalau Bapa di sorga belum mempercayakan hal yang besar buat kita, hanya hal-hal yang kecil buat kita, mungkin karena kita belum menjadi
anak yang dewasa secara rohani. Kita perlu memikirkan ulang hidup kita. That's why saya beri judul sharing saya siang hari ini, Rethinking Your Life. Nah, Kejadian 1 ayat ke-26 sampai yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bapa Sang Pencipta menciptakan makhluk yang disebut dengan manusia dan memberikan karakternya kepada makhluk tersebut, kepada manusia. Dalam bahasa Ibrani, kata gambar adalah selem atau seden yang berarti salinan. Jadi sifat manusia dirancang mengikuti salinannya karakter Tuhan Sang Pencipta. Kata rupa adalah demut yang berarti percis mengikuti sesuatu yang dijadikan pola. Kita diciptakan mengikuti pola karakternya Tuhan Sang Pencipta. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan, hal pertama yang dikerjakan Bapa Sang Pencipta menaruhkan pola dan salinan karakternya kepada kita. Untuk setiap kita serupa dan segambar dengan Tuhan. And then we know, Adam pertama jatuh ke dalam dosa. Menyebabkan manusia kehilangan pola dan salinannya karakter Tuhan Sang Pencipta. But Adam kedua, Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa saya dan saudara. Menebus artinya memperbaiki atau mengambil segala sesuatu yang telah rusak, kemudian mengembalikannya kepada tujuan semula. Penebusan Yesus di kayu salib membuat manusia punya harapan untuk dapat hidup dengan pola dan salinannya karakter Tuhan Sang Pencipta. Katakan amin. Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Dari terjemahan The Message, saya akan coba terjemahkan seperti ini. Ambillah cara hidup yang benar-benar baru. Kehidupan yang dirancang Tuhan. Kehidupan yang diperbaharui dari dalam dan bekerja dengan sendirinya ke dalam perilaku kita saat Tuhan secara akurat mereproduksi karakternya di dalam kita. Dia mereproduksi karakternya di dalam kita. Dan saya percaya bukan karena kuat dan gagah kita tentunya, tapi pekerjaan Roh Kuduslah yang menghasilkan pola dan salinan karakter Tuhan Sang Pencipta. 2 Korintus 3 ayat 18. Dengan demikian Tuhan Yesus, yaitu oleh rohnya, mengubahkan kita. Sehingga kita menjadi semakin sempurna memancarkan kemuliaannya. Kita lihat, Bapa mengutus anaknya. Anaknya, Tuhan Yesus, mati di kayu salib. Kemudian naik ke sorga dan Bapa kembali mengirimkan Roh Kudus. Kok niat banget ya? Kok segitunya banget ya? Karena Bapa punya tujuan. Tujuannya adalah agar setiap kita menjadi anak yang dewasa dan hidup mengembangkan pola dan salinannya karakter Tuhan Sang Pencipta. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Supaya apa kita mengembangkan pola dan salinannya karakter Tuhan Sang Pencipta? Supaya mereka berkuasa. Pernyataan Bapak ini penting. Ternyata supaya kita berkuasa. Kata berkuasa adalah radah. Yang berarti to have dominion. Kata berkuasa berarti memerintah, mengendalikan, mengkontrol, bahkan mengatur. Karena karakter adalah tujuannya Bapa yang membentuk kita sesuai dengan pola dan salinannya karakter Tuhan Sang Pencipta. Baru Bapa memberi kita anak-anaknya kuasa. Karena Bapa Sang Pencipta tidak mempercayakan kekuasaan pada kita, anak-anaknya, sebelum ia membentuk kita dengan karakternya.
Kata karakter berasal dari bahasa Latin yang berarti kualitas atau tanda. Karena karakterlah yang mendefinisikan hidup kita. Karakterlah yang menjadi identitas kita. Bahkan karakter yang menjadi tanda atas kita. Saya tahu bahwa Pastor Andi sangat generous. Saya sering bilang ke istri saya, Pastor Andi generous banget. Why? Karena itu mendefinisikan Pastor Andi. Karena karakterlah yang mendefinisikan kita. Kok nggak tepuk tangan buat Pastor Andi? Saya bersyukur loh. Nah, anak yang belum dewasa, sayangnya lebih menghargai bakat dan talenta lebih daripada karakter. Bakat dan talenta merupakan pembawaan lahir. Tapi kita enggak lahir dengan karakter. Karakter perlu dengan sengaja dibentuk. Bakat tanpa karakter seperti meteor. Terbang tinggi, syut, menyala, syut, nyungsep langsung. Tapi bakat dan talenta disertai dengan karakter akan seperti bintang. Pagi dia bersinar, siang dia bersinar, malam dia bersinar. Alkitab kasih pribadi lihat yang kuat banget sejak lahir. Siapa dia? Simpson. Sejak lahir dia udah kuat. Apa saja keperkasaannya. Mengalahkan singa muda dengan tangan kosong. Ini beneran singa muda, bukan kucing bongsor. Mengangkat daun pintu gerbang kota. Ini beneran daun pintu, bukan daun telinga. Gampang. Tapi akhir kisah hidup Simpson mengerikan. Dia dipaksa untuk menjadi pelawak di depan banyak orang. Sayangnya, anak yang belum dewasa lebih menghargai reputasi daripada karakter. Reputasi adalah apa yang orang pikirkan tentang kita. Karakter siapa kita sebenarnya. Reputasi adalah siapa kita di depan umum. Tapi karakter siapa kita yang sesungguhnya saat orang gak ada yang lihat kita. Anak yang belum dewasa sayangnya lebih menghargai status daripada karakter. Alkitab juga menceritakan satu tokoh yang luar biasa. Statusnya hebat, anak raja. Ini raja terbesar bahkan sepanjang sejarah Israel. Anak Daud namanya Salomo. Apa yang menjadi kebesarannya? Hikmat yang dalam dan akal yang luas. Kekayaan yang luar biasa. Gajinya Salomo 25 ton emas per tahun. Ini bukan kaya, kaya banget. Talenta seni yang hebat. Ia menciptakan 1005 lagu. Ini pasti iTunes, Salomo. Spotify, Omo. YouTube, Omo. Setiap buka TV, Salomo. 1005 lagu. Bahkan dia berjumpa dengan Tuhan 2 kali muka dengan muka. Puluhan tahun saya ikut Tuhan, belum pernah ketemu Tuhan muka dengan muka. Ketemu setan pernah, muka dengan muka. Tuhan yang belum. Tapi tahu nggak akhir hidup Salomo menyembah Allah-Allah lain yang dibawa oleh istrinya yang banyak itu. Salomo mati dalam murka Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu pikir ulang. Sebagai anak, apa yang sedang kita bangun? Apakah hanya membangun karir, reputasi, dan status? Sampai-sampai kita lupa membangun yang utama, yaitu karakter. 1 Korintus 3 ayat 13. Dalam terjemahan Amplified Bible, saya akan terjemahkan seperti ini. Pekerjaan masing-masing akan ditampilkan dengan jelas apa adanya. Karena hari penghakiman akan mengungkapkannya, karena itu akan diungkapkan dengan api. Dan api itu akan menguji kualitas dan karakter dan nilai pekerjaan setiap orang. Kita perlu balance. Jangan hanya mengejar karir sampai lupa membangun karakter. Karena karir berhenti di peti mati.
Tapi karakter engkau bawa ke dalam kekekalan. Saya sama istri punya kesukaan yang berbeda. Saya sukanya fashion. Istri saya punya prinsip fashion yang penting fungsi. Tapi dia sukanya food, makan. Jadi sebagai suami yang baik, kalau dia bilang, saya mau makan ini. Saya harus segera, oke, harus siap. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Satu kali dia pengen makan makanan Korea di daerah Kota Baru Parahyangan. Saya pikir, pasti gampang tempatnya. Jadi saya keliling hampir setengah jam, saya nggak dapat di mana tempatnya. Saya ingat, saya punya anak rohani, dia ahli makanan Indonesia. Saya tanya, namanya Henry, saya tuh mau makan ini, Korea. Di mana tempatnya? Dia manggil saya papi. Pih, kalau ke tempat itu, nggak bisa sendirian. Perlu tuntunan Roh Kudus. Perlu tiang awan dan tiang api. Karena emang tempatnya susah banget kalau dijelasin dengan kata-kata. Dia berikan tuntunan tiang awan, tiang api, dia share location. Saya ikutin jalannya kecil banget, asli kecil banget. Kebayang gak? Ini di Kota Bandung. Jalannya belum diaspal. Hanya satu jalan, hanya satu mobil. Kiri kanan rumah. Jadi saya tegang banget kalau di depan saya ada mobil. Ini gak lucu. Siapa yang terbang duluan nih? Tapi sebelah saya istri, jadi saya tetap tenang. Tenang ya saya, tenang. Dalam hati, astaga. Tapi puji Tuhan sampai juga tempat itu. Saya ngomongin ke dia, ini pasti makanannya punya karakter yang kuat. Ini pasti restorannya berkarakter. Sampai orang rela berjam-jam ke sini. Kalau hidup kita berkarakter, pasti Tuhan cari saudara, pasti orang akan cari saudara. Karena karaktermu, promosimu. Mari kita lihat hidupnya Nuh. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah, Nuh itu sebagai anak. Dia punya karakter yang Bapak cari. Sampai Bapak dari sorga jauh-jauh datang cari Nuh. Why? Karena Nuh punya karakter yang benar dan kuat. Apa aja? Yang pertama, Nuh dapat dipercaya. Allah tukar dalam sebuah hubungan adalah kepercayaan. Dan kepercayaan adalah produk dari karakter. Tuhan melihat Nuh, pribadi yang dapat dipercaya. Dan Nuh percaya pada Tuhan. Kebayang gak? Suatu hari Tuhan datang dari sorga yang jauh itu menemui Nuh. Ngomong gini, Nuh, kayaknya saya pikir Nuh ya. Saya akan musnahkan bumi. Jadi Nuh tolong kamu buat bahtera. Kapal yang gede. Dan Nuh tolong selamatkan sejumlah binatang. Ada 3 masalah yang dapat menyebabkan Nuh ragu sebagai anak. Apa? Nuh enggak pernah melihat hujan. Karena zaman sebelum air bah, Tuhan mengairi bumi dari dasar bumi. Yang kedua, tempatnya Nuh itu tempatnya jauh dari samudra. Even though Nuh berhasil bangun bahtera, bawanya pakai apa ke samudra? Yang ketiga, Nuh gak ada keahlian tentang ternak binatang. Dan Nuh diperintahkan mengumpulkan seluruh binatang, kemudian memeliharanya. Nuh, orang yang dapat dipercaya. Karena Nuh enggak membuat banyak alasan. Tapi kan anak sekarang bisa nggak buat ini? Tapi kan. Gimana kalau itu? Tapi kan. Dikerjain belum, ngomongnya gede. Tapi kan. Dan Nuh memerlukan waktu 120 tahun untuk bangun bahtera. Yang kedua, Nuh dapat diandalkan. Dapat diandalkan berarti bertanggung jawab. Menyelamatkan populasi binatang itu nggak mudah. Dan banyak banget. Saya di rumah punya 2 dogi. Yang punya dogi pasti ngerti, nggak semuanya dogi itu lucu. Kadang dogi saya ini
membangkitkan manusia lama saya. Kadang kalau dia nakal banget, saya lihat gue makan juga loh ya. Dia nggak tahu dulu ini dedinya pemakan temannya. Dan Nuh perlu buat bahtera. Dan yang luar biasa, Nuh buat percis. Tepat ukuran, jenis, bentuk, bahannya seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhan punya kesan tentang Nuh. Ini kesannya. Kejadian 6 ayat ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Wow. Ini kesan Nuh. Kesan Tuhan tentang Nuh. Kesan bapak ke anak. Tepat. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh mengerjakan tepat. Setelah Nuh dapat dipercaya. Nuh dapat diandalkan. Nah baru Tuhan kasih lihat Nuh harapannya. Nuh dapat diharapkan. Setelah air bah, Tuhan kasih pengharapannya pada Nuh. Kejadian 9 ayat 11. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi. Nuh mengembangkan karakter dari anak kecil menjadi dewasa. Nuh dapat dipercaya. Nuh dapat diandalkan. Baru Tuhan kasih Nuh kuasa. Bagaimana setiap kita mengembangkan karakter yang kuat sebagai anak. Dari anak kecil menjadi anak yang dewasa. Saya suka quote dari Rick Warren. Saya akan terjemahkan seperti ini. Karakter dikembangkan dan terungkap melalui ujian. Dan seluruh kehidupan adalah ujian. Kita akan diuji oleh perubahan besar, janji yang tertunda, masalah yang mustahil, doa yang tidak terjawab, kritik yang tidak pantas, dan bahkan tragedi yang tidak masuk akal. Karena tujuan utama Tuhan bagi setiap kita bukan memberikan kenyamanan, tetapi mengembangkan karakter kita sesuai dengan pola dan salinannya karakter Tuhan Sang Pencipta. Tuhan mengubahkan dan mengembangkan karakter kita menjadi dewasa dengan apa? Dengan mengizinkan problem, masalah datang dalam hidup kita. You know, masalah itu datangnya kayak gadget. Tenang aja, setiap tahun akan keluar bentuk terbaru, seri terbaru, fitur terbaru, memori terbaru. Jadi jangan GR dulu. Yes, hari ini masalahnya beres. Jangan kegeeran. Karena reward, hadiah dari kita menyelesaikan masalah ini, masalah yang baru datang. Jadi masalah yang baru datang adalah hadiah. Karena kita menyelesaikan masalah sebelumnya. Amin. Emang hidup serangkaian masalah. Nah, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin ada yang bilang gini, kok bisnis saya kok stuck ya? Kok pernikahan saya bermasalah ya? Kok anak saya lagi ada masalah ya? Kok kuliah saya bermasalah ya? Emang hidup gitu. Kok sukar ya? Kok susah ya? Kok berat banget ya? Kalau kita ada di posisi itu, percayalah kita di jalan yang benar. Karena semakin besar masalah, semakin sukar tekanan, semakin berat masalah, semakin kuat karaktermu akan terbentuk. Dan ingat tadi yang Nuh bilang, waktu Nuh dapat dipercaya, diandalkan, Tuhan kasih harapannya kepada Nuh. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dia ngomong gini, saya baca bagian akhir. Dan ketabahan membuahkan karakter yang teruji. Dan karakter yang teruji pengharapan. Karakter adalah tumpuan yang menopang, menentukan seberapa banyak, seberapa berat, seberapa besar beban yang dapat ditopang oleh seseorang. Kalau karakter kita hanya sebesar tusuk gigi ini,
kita mungkin hanya mampu menopang kotak makan ini. Tapi kalau karakter kita sebesar tusuk gigi ini, menopang rijing ini patah. Jadi kalau ada ngomong gini, Pastor Victor, kenapa Tuhan gak kasih hal yang besar buat saya? Mungkin karaktermu segede gini. Gedein dulu kapasitas karakternya. Dan yang besar Tuhan akan percayakan buat kita. Karena kalau enggak bisa patah. Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar. Kata dasar bahasa aslinya hypostasis. Hypostasis penopang atau pendukung. Waktu kita mendoakan sesuatu, ada waktu antara kita mendoakan dan kita menerimanya. Di waktu ini kita perlu dasar, yaitu iman. Nah, yang menarik, kata karakter bahasa aslinya hypostasis. Karakter adalah penopang, pendukung. Seberapa banyak besar hal yang besar Tuhan akan percayakan buat kita. Karena bakat, talenta, reputasi, dan status membawa kita naik. Tapi yang membuat kita tetap ada di atas, bahkan semakin naik adalah karakter. You know, mengapa setiap kali kita mengalami masalah yang besar atau kecil, langsung cari Tuhan? Kenapa setiap kali kita mengalami masalah yang berat dan ringan, langsung cari Tuhan? Apapun yang sedang kita hadapi, jam berapapun, langsung cari Tuhan. Karena karakternya Tuhan udah teruji. Dia Tuhan yang dapat dipercaya, Dia Tuhan yang dapat diharapkan, Dia Tuhan yang dapat diandalkan. Jadi waktu kita datang dengan keberanian dan keyakinan. Karena kita udah tahu Bapa kita karakternya teruji. Jadi kita yakin banget. Kita itu pede banget datang sama Bapa di sorga. Sangat yakin. Jam berapapun, dimanapun, sangat yakin. Karena udah tahu karakternya Bapa dapat diandalkan, dapat dipercaya, dapat diharapkan. Pertanyaannya, kira-kira seperti itukah Bapa di sorga melihat kita? Ketika Bapak punya visi besar buat generasi. Ketika Bapak punya strategi yang baru buat bisnismu. Buat perusahaanmu. Kira-kira Bapak cari kita enggak? Kira-kira Bapak rohani kita. Waktu Tuhan kasih mimpi yang besar. Bapak rohani kita seyakin itu enggak? Sepede itu enggak? Sebold itu enggak nyari kita buat share. Kira-kira seperti apa orang melihat kita? Apakah kita dapat dipercaya, diharapkan, atau diandalkan? Karakter sonship seperti apa yang sedang kau punya siang ini? Tahu enggak? Saya punya gambar pohon besar. Kalau pohon besar ini saya zoom melewati waktu, sejarah, saya zoom mungkin 5 tahun, saya zoom ke belakang, mungkin 20 tahun ke belakang. Pohon besar ini awalnya hanya benih yang kecil ini. Benihnya kecil banget. Kecil, benihnya kecil banget. Tapi waktu ditanam, zoom, jadi besar. Daud setia kepada bapaknya Isai. Waktu bapaknya Isai meminta Daud bawa lunchbox, kotak makan siang ke abang-abang yang di medan perang. Waktu Daud disuruh bapaknya Isai
bawa kot Lansbok ke kakak-kakaknya Isai, ke kakak-kakaknya di medan perang. Daud dapat dipercaya. Daud dapat diharapkan. Daud dapat diandalkan. Daud setia dengan benih yang bapaknya Isai kasih ke Daud. Waktu bapaknya Isai kasih Lansbok ke Daud, ini bukan Lansbok, ini benih. Dan waktu Daud bawa, Daud gak pernah tahu. Gara-gara Lansbok ini, Daud menjadi raja atas Israel. Dan sejarah mencatat, Daud raja terbesar. Karena lewat Daud, Israel menjadi lebih besar 10 kali. Dimulai dari mana? Lansbok. Jika hari ini Bapak rohani kita kasih sesuatu, jangan gini doang. Gak ada yang lain. Gak ada yang lebih berat apa? Gak tahu potensinya I hebat loh. Gini doang. Waktu kita buang benih ini, kita lagi buang pohon yang besar ini. Waktu Daud buang kotak makan siang, dia lagi buang raja atas Israel. Saya bersyukur banget. Daud gak baper. Daud gak emosi. Daud gak sensi. Terus bilang ke Isai, Bapak Isai, aku healing dulu ya ke Bali. Guys, jangan keseringan healing. Hilang nanti. Tetap setia dengan Lansbok saudara. Tetap setia dengan Lansbok saudara. Tetap setia. Karena kalau kita merasa terlalu besar untuk mengerjakan hal yang kecil, kita terlalu kecil untuk mengerjakan hal yang besar. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. So, doa saya, mari berubah dalam sonship. Dari anak kecil menjadi anak yang dewasa secara rohani. Mari kita berdiri. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. So now you know and you know. Hari ini engkau tahu ada hal yang sedang engkau hadapi, masalah yang engkau hadapi. Saya percaya kita menyembah bukan Tuhan yang iseng. Kita menyembah Tuhan yang sangat punya tujuan. Setiap tekanan, tuntutan, masalah yang Tuhan izinkan masuk, supaya engkau mengembangkan karaktermu sesuai dengan salinan dan polanya karakter kita Bapa Sang Pencipta. Karena Dia akan membentukmu terlebih dahulu, kemudian memberikan engkau kuasa. Haleluya. Kan kamu berbahasa roh. Sekiara la bahoya la bakaya la bakaya. Sekiara la bahaya la bakaya. Sekiara la bahora la baha masaka. Hara la rabaya la rabaya sekiara la bahaya la baha. Sekiara la bahora la bakaya la rabaya. Sekiara la baha. Sekiara la bahaya la bakaya la bakaya. Sekiara la rabaya la rabaya. Hara la bakaya la bakaya la kaya la bahaya la bahaya. Haleluya. Yes Lord. Tetap kuat. Tetap bertahan dalam kotak-kotak pembentukanmu. Sabar. Bertekun dalam pengharapan. Dan kau akan lihat betapa besar kepercayaan, kuasa, bahkan promosi yang Tuhan akan berikan buat hidupmu. Dan kita bisa berkata, amin.